Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks tentang masalah, siswa dapat menuliskan kalimat saran dengan tepat. 3. Dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. 4. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. 6. Dengan mengenal bidang dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita menyanyi bersama agar kita semangat dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Yuk anak-anak berdiri ya, kita bernyanyi bersama. Maju tak gentar, haki
sudah menyanyikan lagu Maju Tak Kental. Ayo kita lanjutkan ke pembelajaran. Tetangga. Orang yang tinggal di dekat rumah kita itu disebut dengan tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ayo, siapa yang kenal nama tetangga kamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Bagaimana perasaan kalian mempunyai tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Ya, anak-anak harus baik terhadap tetangga rumah. Mengapa? Karena kalau kita baik, kita akan hidup rukun dan damai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ayo kita baca bersama. Di sini Bapak ini mempunyai percakapan antara Lani dan Ibu. Tetangga baru. Lani, Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani, tentu Ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani, tentu Bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada Ibu, kenalkan juga kepada teman-teman. Lani, tentu Ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Ayo kerjakan. Di sini apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat syarat? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat syarat. Nomor 1, Ibu, aku mempunyai teman baru. Nomor 2, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Nomor 4, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Di sini ada 5 kalimat. Nah, mana yang kalimat saran dan mana yang bukan kalimat saran. Jika kalimat saran diberi tanda B, dan jika bukan kalimat saran diberi tanda S. Oke, kita paham? Ayo kita kerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo berlatih. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, di sini ibu mempunyai berapa? 800. Kemudian ditaruh ke 4 buah toples. Jadi setiap toplesnya berapa? Jadi 4 dikali titik-titik sama dengan 800. Nah, banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Jadi kan tadi Papi sudah bilang 4 kali titik-titik sama dengan 800. 4 kali berapa yang hasilnya 800? Coba. Iya betul, 4 kali 200 sama dengan 800. Nah, ini contoh yang kedua.
Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Nah, jika ibu mempunyai 10 toples dan kue bawangnya itu berjumlah 800, jadi kemungkinan perkaliannya berapa? Jadi 10 kali titik-titik sama dengan 800. 10 kali berapa yang hasilnya 800? Ya, sama saja 800 dibagi dengan 10 berapa? Ya, maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 kue bawang. Jadi 10 kali 80 sama dengan 800. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Bila ibu membeli 20 toples, berapa isi masing-masing toples? Jadi ya, membeli 20 toples, isi kue bawangnya itu 800. 20 kali titik-titik sama dengan 800, sama saja 800 dibagi 20, maka jawabannya adalah 40. Jadi masing-masing toples berisi 40 kue bawang. Kemungkinan perkaliannya 20 dikali 40 sama dengan 800. Lanjut, ayo kerjakan. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Ada 5 soal kemungkinan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kali berapa yang hasilnya 800? Sudah paham kan? Tadi Pak Denny sudah menjelaskan. Di sini kerjakan, tetapi jangan sama seperti contoh yang Pak Denny berikan tadi. Paham? Ayo anak-anak kerjakan. Bagaimana? Sudah? Ayo kita lanjut. Ayo mengamati. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Nih, Pak Denny punya 4 bangun datar. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama bangun datar apa coba? Oke, bangun datar segitiga. Ini ada 3, 1, 2, 3 sisinya nih. Kemudian yang kedua ada bangun datar apa? Ya, bangun datar lingkaran. Dan yang keempat ada bangun datar apa? Yang ketiga bangun datar apa? Ya, bangun datar belah ketupat. Dan yang keempat bangun datar persegi. Yuk kita ulangi lagi. Ini bangun datar segitiga, lingkaran, belah ketupat, dan persegi. Ayo menggambar. Yuk anak-anak siapkan buku gambar kalian. Langkah yang pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Langkah yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Nih, seperti ini gambarnya. Kemudian langkah yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8. Langkah yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Tadi sudah dibagi 8, sekarang kita bagi 16 lagi. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping diberi garis. Dan langkah yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Sudah paham? Ayo anak-anak menggambar bersama. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, yuk kita lanjut.
kirim tugas. Tadi anak-anak sudah belajar tema 4 sub tema 3 pembelajaran 1 tentang apa saja ya. Yang pertama itu tentang tetangga, kemudian yang kedua tentang kemungkinan perkalian, dan yang ketiga kita menggambar bersama tadi ya, menggambar apa? Lingkaran dan diberi warna. Jangan lupa kirim tugas ke nomor WA Pak Denny. Pak Denny tunggu sampai jam 21.00. Jam berapa itu? Ya, jam 9 malam. Jadi anak-anak belajar ya. Jangan lupa kirim tugas ya. Nanti Pak Denny koreksi dan juga beri nilai. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke ya, sebelum pembelajaran ini ditutup, sebaiknya kita berdoa lagi ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sekian dan terima kasih pembelajaran dari Pak Denny. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.